Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara sekalian, seringkali kita pikir talenta itu hanya berupa sesuatu bakat. Ada yang bilang itu bakat main piano, atau gitar, atau bakat bercerita, atau bakat olahraga, bakat berbisnis. Tetapi semuanya itu lebih tepat adalah disebut keterampilan. Itu hanya sebagian daripada talenta. Kata talenta itu diturunkan dari cerita Yesus. Itu adalah uang di dalam jumlah yang besar. Dan Yesus cerita perumpamaan ini kepada murid-muridnya di dalam konteks tentang periode waktu penantian kedatangan Dia kembali. Tetapi penekanannya di dalam perumpamaan ini adalah kepada apa yang hamba-hambanya itu sudah kerjakan. Atau apa yang seharusnya dia kerjakan ketika tuannya itu tidak ada. Perumpamaan ini bicara tentang talenta yang digambarkan dengan seorang bisnismen yang mau pergi ke luar negeri. Ayat 14-15, jikalau kita memperhatikan di situ. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita melihat di sini
Dicatat kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kata bepergian ini bersama dengan kalimat di ayat 19 kalau saudara memperhatikan. Lama sesudah itu. Ini berkaitan dengan konteksnya. Kita diingatkan bahwa Yesus saat itu sedang mengajar di atas Bukit Zaitun. Pasal 24 ayat 3. Yesus duduk di atas bukit itu dan murid-muridnya bertanya kepada dia, "Bila mana kedatanganmu itu akan terjadi dan apa tanda kesudahan dunia?" Maka Yesus menubuatkan tentang masa depan, yaitu kejatuhan Yerusalem dan kedatangannya yang kedua kali. Dan di situ Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hari ini dan hari depan. Di dalam satu pengertian apa yang harus mereka kerjakan sekarang di dalam terang kedatangannya yang kedua kali itu. Dan Yesus memakai gambaran seorang tuan yang mau pergi. Tuan ini dari kata Kyrios atau Tuhan. Ini gelar yang dipakai di dalam keseluruhan Injil Matius untuk Yesus. Dan di sini terlihat tuan ini adalah seorang yang sukses. Sebelum pergi, dia meninggalkan uang untuk 3 orang hambanya itu. Untuk diusahakan, dikerjakan, dikembangkan sehingga bisa mendapat keuntungan kepada dia. Nah, ini satu kalimat yang penting. Dia meninggalkan uang itu untuk 3 orang hambanya. Kita harus belajar satu hal, bahwa talenta itu dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Masing-masing hamba-hambanya. Bukan dititipkan kepada orang tua. Itu sebabnya orang tua jangan menghalangi anaknya untuk memperkembangkan sesuatu bakat dan karunia tertentu yang Tuhan berikan. Lalu memaksa mereka mengerjakan sesuatu yang bukan talenta daripada Tuhan. Oh, kalau anak saya tidak mengerjakan bisnis, berarti anak saya gagal. Berarti anak saya bodoh. Itu kesalahan belaka, saudara-saudara. Mungkin dari bisnis keluarga saudara yang sudah bergenerasi, Tuhan mungkin mau membangkitkan anak saudara menjadi seorang hamba Tuhan. Itu mungkin saja. Saudara harus merelakannya. Karena talenta itu bukan diberikan kepada saudara, tetapi kepada anak saudara. Talenta itu adalah sesuatu ukuran berat. Jadi ketika ini digunakan untuk uang, itu bisa emas, bisa perak, atau tembaga. Kita tidak tahu pasti berapa berat satu talenta atau uang di zaman perjanjian baru. Tetapi yang pasti 5 talenta ini bukan jumlah yang kecil. Mata uang yang rendah pada zaman itu adalah disebut dinar. 1 dinar itu upah buruh yang sudah kerja seharian. Sementara talenta itu adalah mata uang yang tinggi. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi ada komentator yang bilang 1 talenta kalau uang sekarang itu bisa mencapai $300.000 US. Ada yang mengatakan itu tergantung emas berapa. Mungkin bisa mencapai $800.000. Apapun itu, yang pasti 1 talenta itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Setingkat dengan upah kerja orang bertahun-tahun. Kita membandingkan, kita ingat Yesus pernah menceritakan tentang pengampunan, bukan? Kita membayangkan hamba yang tidak mau mengampuni rekannya yang hutang kepada dia 100 dinar. Begitu kecil nilainya. Padahal dia sendiri sudah dihapuskan hutangnya sebesar 10.000 talenta. Ini bicara Kristus yang begitu penuh belas kasihan, menghapus hutang dosa kita yang tidak terhitung berapa besar jumlah talentanya. Terlalu besar. Tetapi meski demikian Yesus rela. Yesus telah membayar semua hutang dosa kita. Itu bedanya dinar dan talenta. Tuannya ini mempercayakan talenta kepada 3 orang hambanya. Tidak mau uangnya itu menganggur ketika dia pergi. Uangnya itu harus diusahakan sehingga dia bisa mendapatkan untung. Tuannya ini bukan saja kaya tetapi juga cerdik.
Dia tahu hamba-hambanya tidak mempunyai keahlian yang sama di dalam mengelola uang. Itu sebabnya dia berikan kepada tiap-tiap orang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan tiap hamba-hambanya itu. Yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Lalu dia pergi. Ada satu kalimat di sini, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini artinya talenta itu diberikan sesuai kemampuan tiap-tiap orang. Tuannya itu tahu kemampuan mereka berbeda-beda. Yang 5 memang orang itu diberikan kemampuan untuk mengembangkan 5. Persoalannya kalau kemampuannya dikasih 5, tapi orang itu sendiri cuma kerjain 2. Ini adalah hamba yang jahat. Kalau 5 harus kembangkan 2 kali lipat, jadi memberikan balik 10 kepada tuannya. Dan juga sebaliknya, kemampuan yang dikasih 2, tuannya juga tidak akan menuntut 5. Ini keadilan Tuhan, saudara-saudara. Di dalam hal ini kita belajar bahwa kita tidak perlu iri. Yang dikasih banyak bisa hidup sukses, jangan iri mereka. Karena mereka juga banyak sekali persoalannya. Pusing bayar gaji dan sebagainya. Atau iri orang lebih baik dari kita. Saudara cuma tidak tahu apa beban kesulitan yang harus ditanggung orang itu. Tuhan itu adil. Kita tidak perlu membanding-banding dengan orang lain. Kerjakan saja apa yang dipercayakan kepada saudara dengan setia. Di sini Yesus berkata, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu hamba yang pertama menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Lalu yang terima 2 menjadi 4. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani sesuai dengan kemampuan kita untuk menggunakan talenta itu. Tuhan tidak pilih kasih. Mengapa dia hidup begitu enak, terkenal, saya begini susah? Ini kesalahan di dalam berpikir. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita melebihi dari apa yang bisa kita tanggung. Itu sebab karena tidak semua punya kemampuan yang sama, maka tidak semua juga punya kesempatan yang sama. Pada hari penghakiman, angka tidak penting. Yang Tuhan minta adalah apakah kita sudah setia menggunakan talenta itu. Meski jumlah tidak penting dan fakta bahwa perumpamaan ini adalah tentang uang. Uang adalah satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita sering salah gunakan. Saudara-saudara, makin kita diberikan banyak, makin kita pelit dan susah memberi. Dulu gaji 1 juta, gampang kasih perpuluhan. Sekarang gaji sudah 100 juta, kasih perpuluhan 10 juta, pikir 5 kali. Betapa pelitnya kita kepada Tuhan. Sama juga dengan banyak anugerah dan bakat yang lainnya. J.C. Ryle mengatakan di dalam hal ini, apapun yang dengannya kita dapat memuliakan Tuhan, itu adalah talenta dari Tuhan. Apapun yang dengannya kita dapat memuliakan Tuhan, itu adalah talenta dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Karunia kita, pengaruh kita, uang kita, pengetahuan kita, kesehatan kita, kekuatan kita, waktu kita, kesadaran kita, rasio kita, kecerdasan kita, ingatan kita, kasih sayang kita, tidak habis-habis. Ini semua adalah talenta dari Tuhan. Ada orang yang dibeli lebih, ada yang tidak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita punya, entah itu kesempatan-kesempatan atau kemampuan-kemampuan yang kita pakai, itu adalah milik Tuhan. Kita punya bakat, tapi itu Tuhan yang memiliki. Itu persoalan tanggung jawab. Itu sebabnya di dalam pengertian ini, kita hanya menjadi pelayan-pelayannya saja, yang tidak memiliki kendali apapun untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sepenuhnya bertanggung jawab kepada Tuhan atas cara kita menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan. Setiap kita dipercayakan setidaknya 1 talenta. Tidak mungkin hanya 1 dinar.
Tidak ada catatannya itu di dalam kitab suci. Kita dipercayakan 1 talenta dan kita tahu 1 talenta itu $800.000. Begitu besar jumlahnya. Apa yang mau kita bikin dengan uang sebesar itu? Yang pasti jangan dikuburkan. Harus digunakan, dikembangkan untuk menyenangkan tuannya. Di sini kita mengerti bahwa kita semua adalah pengurus daripada karunia Tuhan. Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata seperti ini. Layanilah, saudara-saudara, karunia, talenta tidak pernah lepas dari pelayanan. Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Talenta tidak pernah lepas dari pelayanan. Apapun itu. Di dalam kecerdasan, di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis, apapun itu adalah pelayanan kita. Seorang akan yang lain. John Wesley mengatakan ketika Tuhan sebagai pemilik langit dan bumi menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini, Ia menempatkan kita di sini bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pengurus. Itu sebab kita dipercayakan. Kita sebenarnya cuma mengerjakan apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kesadaran akan hal ini tidak boleh menjadikan kita orang yang sombong. Tidak mungkin kita sombong, karena kita harus mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Jadi semua pekerjaan kita selalu di dalam pengertian pelayanan. Karena kita menggunakan sumber-sumber yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Pertama, bagi kemuliaannya. Kedua, bagi berkat bagi sesama. Setiap kita harus menggunakan karunia rohani yang diterima untuk melayani orang lain. Karunia jasmani untuk melayani orang lain. Karunia kecerdasan melayani orang lain. Semua itu. Ini berarti setiap orang percaya pasti menerima karunia. Maka tanggung jawab kita adalah menemukan karunia itu dan menggunakannya untuk pelayanan bagi kebaikan sesama. Mari kita lihat ayat 16 sampai 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Di dalam 2 ayat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa 2 hamba yang diberikan masing-masing 5 dan 2 talenta itu mengusahakan jadi 2 kali lipat. Pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan talenta itu dengan satu kepercayaan. Tuhan itu percaya, Tuhan itu confident bahwa hamba itu bisa mengusahakan itu. Tuhannya percaya bahwa hamba-hambanya itu akan memberikan tanggung jawabnya kepada dia. Dan kita melihat hamba yang ke-1 dan kedua dengan bertanggung jawab menggunakan uang yang sudah dipercayakan itu dengan begitu efektif. Sehingga nilainya menjadi berlipat ganda. Ini satu pembelajaran. Kita jangan bingung dengan karunia apa yang kita punya. Saya orang Kristen, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Saudara tahu itu cuma sebagai alasan karena saudara malas mengerjakannya. Karena Tuhan tahu, jelas ayat ini bicara Tuhan tahu apa yang Ia percayakan kepada hambanya. Itu pasti dikerjakan dengan bertanggung jawab oleh hambanya. Jangan sampai seperti hamba yang jahat di ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara-saudara, hamba yang ketiga ini tuannya beri 1 talenta. Dia malah kuburkan uang itu di tanah. Hamba ini tidak peduli dengan tanggung jawab yang diberikan tuannya kepada dia. Maka dia menggali lubang dan taruh uang itu di dalam tanah itu. Memang menguburkan uang di tanah tidak salah.
Di dalam pasal 13 ayat 44, Yesus Kristus berkata, hal kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Ini tidak salah. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Tetapi hamba yang jahat ini, saudara-saudara harus mengerti, dia menguburkan talentanya yang satu ini dengan motivasi apa? Saudara-saudara, apakah itu karena cintanya kepada tuannya? Mungkinkah dia pikir jangan sampai uang tuan saya ini yang satu ini dicuri orang, maka saya harus sembunyi di dalam tanah. Atau mungkin sifat hamba ini yang takut-takut, tidak percaya diri, lalu dia jatuh kepada sesuatu perasaan inferior. Dan sifatnya ini diperkuat dengan kenyataan bahwa yang lain diberikan lebih banyak. Saya cuma satu. Jadi dia mulai pikir saya dipercayakan cuma satu, yang lain dua, yang lain lima. Kalau kita melihat ayat 24 sampai 27, ternyata bukan karena dia inferior. Bukan karena dia banding-banding juga. Tetapi satu yang dibukakan di sini adalah kecurigaan dia yang tidak ada faktanya sama sekali, dan sifat kemalasan dia. Curiga dan malas, ini dua yang kita lihat. Hamba itu berkata, Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini asumsi sudah tidak benar. Saudara-saudara harus berhati-hati ketika berasumsi. Ini mengakibatkan kita bisa salah banyak hal. Berasumsi yang tidak benar. Kita curiga yang tidak ada dasarnya. Hamba itu berkata Tuhan adalah manusia yang kejam dan tidak mau kerja. Wah, saudara-saudara, itu sebab tuannya berkata engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Kita banyak membicarakan dosa itu sebanyak membunuh, berzina. Tetapi ini bicara sama berdosanya, saudara. Jikalau kita melalaikan perbuatan baik untuk mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan untuk kemuliaan Tuhan. Sama. Kita senang memviralkan dosa-dosa orang lain. Tetapi saudara-saudara, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sudah kita kerjakan dengan setia atau belum? Hamba yang jahat ini mengembalikan uang itu. Dia gagal melayani tuannya dengan baik. Karena apa, saudara? Karena dia benci tuannya. Dia tidak mengasihi tuannya. Hatinya penuh kemarahan kepada tuannya. Itu sebab tuannya berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena dia telah menuduh tuannya tidak adil. Dan malas karena dia tidak setia menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya. Itu sebab saudara-saudara, di dalam hal ini kita harus belajar satu hal, yaitu menghindari akan kemalasan. Karena kita tidak mengerjakan apa-apa di dalam kekristenan. Kalau kita malas, berarti kita tidak menghasilkan apapun di dalam hidup kita. Dan itu berarti kita tidak mencintai Kristus yang sudah mati menyelamatkan kita. Kita bukan milik dia. Dan kita tidak berbagian di dalam kerajaannya yang kekal itu. Tetapi di dalam hal ini kita juga belajar seperti apa yang Paulus katakan di dalam Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Itu sebab saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain. Seolah-olah kita menjadi Tuhan yang mengetahui bahwa seorang itu kurang kerja, atau seorang itu menyembunyikan talentanya di tanah. Mungkin saja orang itu tidak kerja seperti apa yang kita mau, atau tidak kerja seperti kita, tetapi malah lebih besar.
Tetapi karena dosa kita sendiri, maka kita tidak bisa melihat itu di dalam diri orang lain. Itu sebab di dalam hal ini juga kita harus belajar bahwa menghakimi itu tidak termasuk kepada diri kita sendiri. Justru kita harus menuntut diri. Karena kita tidak dipanggil untuk memikirkan segala alasan bahwa kemalasan kita itu akan dilewatkan daripada hari perhitungan itu. Hamba yang jahat ini membuat alasan-alasan yang bodoh, bahwa dia tidak mau kerja karena tuannya kejam. Padahal dia tidak mengenal tuannya itu dengan baik. Itu cuma asumsi dia, kecurigaan dia. Inilah juga yang terjadi di zaman ini, bukan? Banyak pengetahuan doktrin justru menjadi alasan bagi kemalasan kita untuk berbuat baik. Bukankah ini menjadi sesuatu alasan? Kita sudah mengenal predestinasi, maka tidak perlu lagi menginjili. Saudara-saudara, kita tidak boleh memberikan sesuatu justification terhadap segala kelemahan kita dengan mencari ayat-ayat di dalam kitab suci untuk mendukung kita. Tuhan di sini berkata kepada hamba yang jahat, "Jika engkau tahu saya kejam, justru seharusnya kamu kerja lebih berat." Kalau kamu tahu saya kejam, kerja lebih berat supaya mendapat hasil yang lebih menguntungkan untuk tuannya ini. Itu sebab dia dikatakan jahat karena dia menuduh tuannya itu dengan fitnah. Dan malas karena dia memang tidak menghasilkan apapun di dalam hidupnya. Satu hal kita ketahui di sini, bahwa kita tidak bisa memberikan alasan apapun kepada Tuhan di hari kedatangannya itu. Ini tercantum di dalam Roma 3 ayat 19. Bahwa tersumbatlah semua mulut dan dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Kita teruskan ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lalu tuannya itu datang dan hamba-hamba ini bertanggung jawab untuk mengadakan perhitungan dengan tuannya. Saudara, perhitungan ini adalah satu hal yang harus kita sadari baik-baik sebagai orang Kristen. Di dalam perumpamaan ini, perhitungan ini tercantum juga di pasal 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi ini adalah tanggung jawab hamba-hamba untuk selalu menyadari kedatangan kembali tuannya, untuk mengadakan perhitungan. Maka di sini kitab suci memberitahu kita bahwa hamba yang malas itu pikir tuanku tidak datang-datang. Inilah tindakan yang tidak bertanggung jawab dari hamba ini, dan sekaligus juga dia tidak mengerjakan apa-apa. Di sini dikatakan lama sesudah itu. Jadi hamba itu tidak kerja apa-apa selama itu. Kita belajar dari lama sesudah itu. Yang pertama, Yesus tidak berharap akan datang di dalam waktu yang cepat. Ia tahu ada waktu yang lama sebelum kedatangannya itu. Yang kedua, segala sesuatu harus dikerjakan dengan melihat kepada hari perhitungan yang akan datang itu. Bagaimana harapan kita, kelakuan kita, pikiran, perkataan dan perbuatan kita dengan berpikir kepada hari Tuhan yang besar itu, yang akan memperhitungkan semua talenta yang sudah Ia berikan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita harus belajar untuk memikirkan tentang kematian kita sendiri. Di dunia yang jahat ini banyak dosa yang tidak dihakimi dengan adil. Banyak perbuatan baik yang juga tidak mendapat upah yang seharusnya. Tetapi satu hari nanti, saat Yesus datang, ada perhitungan. Jelas keadilan itu akan diberikan dengan sangat-sangat adil. Kejahatan pasti mendapat hukuman yang setimpal. Akan ada hari di mana yang mengaku Yesus adalah Tuhan
tetapi sebenarnya tidak mengerjakan apa yang ia mau. Itu sebab sadarilah, hari yang besar itu akan datang. Entah itu hari di mana Yesus datang kembali, atau hari kematian kita sendiri. Dan itu adalah hari perhitungan bagi kita semua. Tetapi ternyata banyak orang akan ditemukan tidak pikir ini dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi hal yang tidak masuk di akal, dan tidak menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Hamba yang jahat itu pikir dia sudah berbuat baik. Saya sudah simpan 1 talenta ini supaya jangan dicuri uang orang. Saya sembunyikan ini. Dia pikir dia sudah berbuat baik dengan hal itu. Tetapi saat perhitungan itu tiba, dia kaget sekali. Ternyata yang dia dengar adalah suara seperti ini. Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, di dalam hal ini, marilah kita introspeksi. Masing-masing dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Masing-masing kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Setia mengerjakan apa yang Dia percayakan kepada kita masing-masing. Ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Oh, senang sekali dia, antusias begini. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita mau seperti ini. Satu lagi ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lihat Tuhan, ini pekerjaan saya. Dan dengan antusias, wah, tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, hamba yang pertama datang kepada tuannya. Dia melaporkan hasil yang ia dapat. Dia tidak usah takut-takut karena ia kerja dengan setia. Orang yang takut itu orang yang tidak kerja dengan setia. Dia takut kalau tuannya datang, saya tidak ada apa-apa. Dia memberikan ke tuannya itu 2 kantong penuh uang. Dia diberi 1, kasih balik 2. Setiap kantong isinya ada 5. Kita harus perhatikan dengan teliti. Angka yang dicapai pas 5. Sesuai dengan apa yang dia dipercayakan oleh tuannya itu. Kata 5 talenta diletakkan di awal. Jadi setelah kata Tuhan, langsung 5 talenta. Lalu Tuhan percayakan kepadaku. Dan setelahnya disusul, lihat, sekarang aku telah beroleh 5 talenta. Mungkin kita baca biasa saja, saudara. Kata lihat di sini, itu diletakkan di tengah-tengah. Jadi itu mengandung sesuatu antusias yang besar daripada hamba ini. Untuk apa, saudara? Untuk menyenangkan hati tuannya. Kita kalau punya anak, saudara-saudara masih kecil yang dikasih tugas sama kita, oh anak kita akan senang sekali. Mama lihat, saya sudah kerjakan apa yang engkau bilang. Dia pasti dengan antusias karena dia tahu dia sudah mengerjakan. Dia ingin senangkan hati ibunya. Dia ingin sekali mengundang tuannya itu untuk menghitung. Tuhan, coba ini saya laporkan 5. Dengan matanya yang berbinar-binar itu saudara-saudara bisa membayangkan. Karena apa? Karena dia sadar dia sudah mengerjakan talenta yang dipercayakan itu dengan sebaik-baiknya. Semaksimal yang ia mampu lakukan untuk tuannya. Itu sebab tuannya sangat senang. Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudara, seorang anak yang dipuji seperti ini oleh orang tua sangat senang. Saudara harus memberikan pujian yang tepat kepada anak-anak. Itu memberikan sesuatu dorongan yang besar di dalam jiwanya. Tetapi kata-kata yang menghujat atau
marah-marahi dengan kata-kata yang kejam, saudara-saudara, itu tidak tentu ada baik adanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Tuannya ini memuji hambanya ini dengan perkataan yang luar biasa, lalu menambahkan, engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara besar. Tuannya berkata, untuk uang yang nilainya kecil ini engkau sudah setia. Nah, sebenarnya saudara-saudara, kita sudah melihat 5 talenta itu tidak bisa dibilang kecil. Tetapi jelas di sini tuannya itu bilang perkara kecil. Saudara-saudara. Karena apa? Karena ini harus dilihat dibandingkan dengan tanggung jawab yang bahkan lebih besar yang akan dipercayakan di depan. Yang sekarang ini dia kerjakan dengan setia adalah kecil adanya. Itu sebab hamba ini dikatakan baik dan setia. Jadi di mata tuannya, hambanya ini telah membuktikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya. Maka sebagai hadiahnya, dia akan menikmati kebahagiaan di pesta tuannya ini. Dan kita melihat juga di sini hamba yang kedua itu, wajahnya pun sama, sukacita dengan yang pertama itu. Dia maju mendatangi tuannya dengan memberikan kepada tuannya ini 2 talenta. Dan 1 kantong lagi 2 talenta, 2 kantong dia kasih lagi. Lalu dia menerima pujian yang sama dengan hamba yang pertama. Hamba ini juga telah setia mengembangkan, melipat gandakan uang yang diberikan. Dia menambahkan 100% terhadap uang yang dipercayakan kepada dia. Dia juga dipuji oleh tuannya. Baik dan setia hambaku, sama seperti hamba yang pertama. Kita melihat motivasi hati dan kesetiaan di dalam hal ini penting sekali. Bukan soal besar angkanya. 5 dan 2 itu beda cukup jauh. Tetapi tuannya melihat kesetiaan dan hati kedua hambanya ini. Dan dia berkata dua-duanya sama-sama baik dan setia. Bukan yang 5 lebih baik, tidak. Yang 2 juga baik dan setia. The same. Hamba yang kedua ini pun berhak menikmati pesta perjamuan tuannya. Di sini kita bisa melihat pesta itu disertai dengan sharing sukacita. Karena usaha bisnis mereka berjalan dengan sukses dan masing-masing sharingkan kegembiraannya itu. Jadi sukacita satu orang ini dirasakan juga oleh orang lain. Ini kesaksian, pelayanan, talenta, semua ada hubungannya, saudara-saudara. Saya teruskan 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, untuk hamba yang ketiga ini ketika dia bawa laporannya, dia mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini adalah satu keberanian untuk mengatakan sesuatu asumsi yang salah. Dia berusaha membuat asumsi itu sebagai alasan karena dia sudah melalaikan tugasnya. Dia menuduh tuannya sebagai orang yang kejam. Ketika dia menyalahkan tuannya dengan berkata, Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini adalah kebohongan belaka, saudara-saudara. Hamba ini seolah-olah berkata-kata bahwa tuannya ini seperti Firaun. Di dalam Keluaran 5 ayat 7 sampai 8, Firaun berkata seperti ini. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang. Biar mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Saudara-saudara, ini kebohongan belaka. Ini kekejaman yang tidak ada dasarnya. Tuannya ini memberi tugas kepada setiap hambanya dengan belas kasihan. Karena tuannya tahu kapasitas masing-masing hambanya. Tetapi hamba itu berbohong dengan berkata, Tuhan tidak menabur.
Tuannya ini jelas menabur ketika dia mendistribusikan talenta-talenta itu kepada ketiga hambanya itu. Itu sebab sekarang dia berhak untuk menuai dan memungutnya kembali. Hamba yang jahat ini berkata, kalau aku kehilangan talenta yang engkau berikan itu, engkau juga pasti tetap akan bersikeras menuntutnya dari aku. Orang seperti itulah kamu. Itu sebab aku takut. Ketakutan itu bukan salahku, tapi salahmu. Ini saudara-saudara, orang sudah asumsi yang salah, curiganya salah, bohong saudara-saudara, dan juga menyalahkan orang lain. Ini cilaka semuanya saudara-saudara. Engkau yang membuat saya takut, sehingga satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah gali lubang di tanah, sembunyikan talenta itu dari Tuhan itu, di tanah itu. Lalu hamba itu mengambil kantong talentanya dan berkata, lihat, saudara-saudara bisa bayangkannya. Lihat, bukan seperti yang dua hamba itu yang setia. Lihat dengan mata berbinar-binar, dia setia, dia sudah kerjakan apa Tuhan, lihat ini, memberi laporan. No, dia berkata, lihat, ini kepunyaanmu, saya kembalikan. Dengan kata lain saudara-saudara, saya tidak menyimpan sedikit pun dari pemberianmu itu. Kamu harusnya bersyukur saya tidak memakai uangmu itu. Ini kurang ajar sekali saudara-saudara. Kamu seharusnya bersyukur saya tidak memakai uang itu. Lihat, saya simpan baik-baik, dan sekarang saya kembalikan apa yang menjadi milikmu ini. Saudara-saudara, jangan salah mengerti. Justru yang seperti ini yang dikatakan hamba yang malas dan jahat. Ini bukan baik saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan ayat 26 sampai 27. Maka jawab tuannya ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Hamba ketiga ini jahat, karena dia dengan sengaja salah menuduh tuannya, dan juga salah berpikir tentang dirinya sendiri. Dia menuduh tuannya kejam. Dia juga berbohong ketika dia berkata, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena sebenarnya dia berhutang kepada tuannya bukan hanya satu talenta itu saja saudara-saudara, tetapi juga semua bunga yang akan dihasilkan kalau saja dia setia kerja. Saudara-saudara, tapi bukan saja dia bersedia untuk rendah hati mengaku kesalahannya. Di sini yang terjadi adalah dia menuntut tuannya memberi dia pujian karena dia sudah berhati-hati menyimpan uangnya itu baik-baik, dan bisa mengembalikan tanpa kekurangan sedikit pun. Di sini kita melihat hamba ini jahat dan egois. Itu sebab tuannya kemudian berkata, kalau engkau tahu aku ini jahat, kamu justru harus berusaha lebih keras. Kamu bisa setidaknya menaruh uang itu di bank, sehingga ketika saya kembali, saya bisa mendapatkan uang itu kembali dengan bunganya. Yesus berkata, hamba ini bukan hanya jahat tapi juga malas. Di dalam bahasa aslinya kombinasi antara dua ini terlihat persamaannya saudara. Tidak selalu orang jahat pasti malas, tetapi orang malas pasti jahat. Ini ayatnya. Kalau kita melihat dua hamba yang lain begitu rajin, sibuk bekerja, berusaha dengan jujur, bagaimana bisa melipat gandakan modal yang dipercayakan oleh tuannya itu. Tapi hamba yang jahat dan malas ini malah menggali tanah tanpa menyadari dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, di sini Tuhan itu memberi satu perintah supaya talenta itu diberikan kepada hamba yang pertama, yang sudah menambahkan sampai 10 talenta itu dari 5 yang dipercayakan kepadanya.
Ini sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam pasal 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa seperti ini saudara-saudara? Ambil dari yang miskin, dikasih kepada yang kaya. Ini penjelasannya. Orang yang rajin memakai segala kesempatan untuk melayani, melipat gandakan talentanya, berarti dia sudah menyerahkan hidupnya sendiri kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengasihi dan menolong orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya mau tanya, jikalau saudara sudah mengerjakan sesuatu kebaikan, adakah saudara merasa senang hatinya? Pasti senang. Pertama kali mau beri sesuatu, aduh, rasanya tidak mau, tidak rela. Tapi kalau sudah dipaksa, ada paksa, Tuhan gerakan hati memaksa, beri. Oh, hati sudah senang. Nyesal kalau tidak beri. Ini saudara, berkelimpahan. Tuhan sudah menyerahkan segala talenta itu kepada dia. Dan dia bertanggung jawab untuk mengasihi dan menolong orang lain dengan itu. Dan dengan mengerjakan ini dia telah memperkaya dirinya sendiri. Berlimpah-limpah. Dan makin melayani makin kaya. Ini hitungan surgawi saudara-saudara. Itu sebab poin dari perumpamaan ini adalah hendaklah setiap orang setia menggunakan setiap kesempatan untuk melayani. Setiap apapun yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan, dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan boleh diperluas. Maksudnya orang-orang percaya Tuhan makin banyak. Orang-orang kenal Yesus makin banyak. Apa tujuannya kita dilahirkan di dalam dunia saudara-saudara? Apa tujuannya kita dijadikan oleh orang-orang Kristen? Yesus mati di atas kayu salib di bukit Golgota dan dia bangkit kembali hari ketiga. Kalau bukan untuk nama Yesus makin dikenalkan, kerajaan Tuhan makin dikembangkan. Kita bisa kerja apa saja bukan saudara-saudara? Tetapi intinya cuma satu sebetulnya, untuk Injil. Kita dibebaskan untuk Injil saudara. Supaya apa? Supaya kita bebas melayani. We are free to serve God. Itu orang yang cinta Tuhan. Itu orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sesuai dengan kemampuan yang dipercayakan Tuhan bagi dia, maka dia mengembangkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan diperluas dan faedah bagi orang lain, memberikan pengaruh kepada orang lain untuk nama Kristus Yesus makin ditinggikan. Ini hamba yang mencintai Tuhan. Seperti hamba-hamba yang baik di sini. Dia bisa melayani dengan baik karena mereka mencintai tuannya. Dan ingin menyenangkan tuannya. Bayangkan ketika dia membawa kantong berisi uang itu kepada tuannya di hari perhitungan itu saudara-saudara. Hendriksen mengatakan dia begitu antusiasnya. Dia begitu bergairah. Dia malah mengundang tuannya itu untuk menghitung. Tuan silakan hitung ini. Saya mau melapor apa yang engkau sudah percayakan kepada saya. Itu hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik itu telah menunggu justru untuk momen ini. Sampai kepada dia. Lalu dia bersukacita karena telah bekerja dengan begitu baik. Oh saudara-saudara, kita harus merindukan momen seperti ini. Kita tidak mau kedatangan Tuhan atau hari kematian kita itu tiba dan sangat menakutkan bagi kita. Karena ternyata kita tidak mengerjakan apapun untuk Tuhan. Semua untuk kantong sendiri. Semua untuk kepuasan dan keegoisan sendiri. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Tuannya sama-sama senang. Lalu dia memuji, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Yesus berkata di akhir tentang satu pemisahan yang sangat menakutkan saudara-saudara. Antara hamba yang baik dan hamba yang jahat ini. Dan pemisahan ini bukan untuk di dunia ini.
atau sebentar berpisah karena kita ditinggal orang yang dikasihi. Tidak, saudara. Ini perpisahan untuk selama-lamanya. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara surga dan neraka itu. Antara kebahagiaan dan sengsara. Antara sukacita mereka yang sudah ditebus Tuhan dan ketakutan mereka yang dibuang oleh Tuhan. Di sini dicantumkan akan ada ratap dan kertak gigi di tempat yang gelap itu. Itu kehidupan tanpa Tuhan. Yang ada hanya kemarahan Tuhan di situ. Tapi cahaya kemuliaannya tidak ada di tempat itu, saudara-saudara. Itu tempat gelap sekali. Tidak ada pengharapan, tidak ada cinta kasih, tidak ada canda tawa. Dan itu selama-lamanya. Never ending. Tidak ada hitungan waktu lagi. Tidak ada guna kita senang di dunia ini, saudara-saudara, tetapi tidak pikir dunia sana. Janganlah sampai kita pergi ke situ. Bertobatlah dari dosa-dosa dan percayalah kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dan pakailah hidup baru untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita belajar daripada perumpamaan ini? Talenta itu sudah diberikan kepada kita sesuai dengan anugerah Tuhan sendiri. Dan Tuhan dengan begitu confident mempercayakan talenta itu dengan satu kepercayaan bahwa engkau bisa melakukannya. Itu bisa berupa karunia di dalam pengetahuan, kesehatan, kekuatan, waktu, intelektual, kesempatan, pekerjaan, macam-macam tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bakat atau karunia mengajar, mengasihi orang lain. Kalau misalnya kita adalah hamba yang jahat dan malas itu, kita tidak mau bersyukur untuk apapun yang kita punya. Kita tidak mau menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak mengembangkan berkat itu, kita kuburkan. Kita tidak mau menghasilkan apapun untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita adalah hamba yang baik, maka kita akan menyadari bahwa segala yang kita miliki, kemampuan kita, keterampilan itu semua dari Tuhan. Dan harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya menutup perumpamaan ini menceritakan hidup yang begitu memuliakan Tuhan dengan talenta yang diberikan di dalam diri Eric Liddell. Saudara-saudara mengetahui dia seorang pelari yang akhirnya menjadi misionaris. Tetapi dia banyak talenta. Dia bisa ngajar, dia bisa segala macam. Dia gunakan semuanya itu. Dia tidak tahu akhirnya dia dipanggil menjadi misionaris oleh Tuhan. Tetapi dia setia di dalam panggilannya satu persatu. Saudara-saudara. Dia seorang pelari cepat dan banyak mendapatkan juara. Namanya terus makin terkenal. Dan pada tahun 1924 ia diberi kehormatan untuk berlari 100 meter sprint di dalam pertandingan Olimpik. Lalu ia tolak. Semua menjadi heran, saudara-saudara. Kenapa? Ia mengatakan hari Minggu adalah hari beribadah. Hari Sabat untuk orang Kristen. Itu harinya Tuhan. Saya tidak mau bertanding. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini bukan orang yang sombong dengan talentanya. Jikalau dia sombong dengan talenta, dia akan lari, saudara-saudara. No, dia selalu pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia menyaksikan imannya kepada seluruh dunia. Ini luar biasa. Lalu dia dikritik habis tidak apa. Sampai dipanggil pengkhianat. Tetapi yang saya paling kagum, orang ini bukan hanya tidak menjadi sombong, malah dia buang semua ketenarannya, saudara. Untuk apa? Melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia mengiyakan gerakan Tuhan di dalam hatinya. Liddell pakai hidupnya yang terkenal itu untuk Injil Yesus Kristus. Ia berhenti menjadi pelari, lalu pergi ke Cina menjadi misionaris. Ia menggunakan kepandaiannya di dalam kimia dan sport untuk membawa nama Kristus. Ia mengajar anak-anak ilmu kimia sambil mengenalkan Yesus Kristus. Ia mengajar anak-anak olahraga sambil apa? Sambil mengenalkan Yesus Kristus. Itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Lihatlah Tuhan, Engkau memberi saya talenta mengajar kimia. Lihatlah.
Saya memberikan laporan, murid-murid saya bawa kepadamu. Engkau memberikan saya bakat berlari, lihatlah Tuhan, saya memberikan laporan. Aku telah meng-cancel daripada pertandingan itu, sehingga mau membawa nama baik bagi Tuhan. Saudara-saudara, meskipun akhirnya ia meninggal dunia kena sakit tumor otak, usianya 46 tahun. Itu bisa dihitung masih muda. Lebih muda dari saya, saudara-saudara. Tetapi begitu banyak orang yang sudah dipengaruhi oleh Eli Lidl. Begitu banyak orang yang sudah dibawa mengenal Yesus daripada pekerjaannya. Karena apa, saudara? Because he is faithful to God in using his talents. Dia setia menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Saya tidak berarti saudara harus menjadi misionaris untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Itu semua tergantung Tuhan memanggil saudara semana. Tetapi hari perhitungan itu akan datang. Dan Tuhan tidak akan menanya berapa besar sukses saudara. Di dalam karir, di dalam mencari uang, berapa terkenalnya, berapa besar namamu dalam dunia ini. Tetapi Tuhan akan menanya berapa banyak hidupmu sudah menjadi berkat untuk orang lain dengan talenta yang kupercayakan kepadamu. Berapa banyak orang sudah mengenal Yesus Kristus dengan talenta yang kupercayakan kepadamu. Saudara-saudara, apakah kita sudah menggunakan talenta-talenta yang dipercayakan itu untuk menyenangkan Tuhan? Saudara menjawabnya masing-masing. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah jikalau kami Tuhan tidak setia menggunakan talenta yang Kau berikan, yang Kau percayakan. Malah kami sombong menggunakannya. Karena kami tidak sadar itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kami saja. Untuk kami urus, kami lipat gandakan, kami dobelkan, untuk kami kembalikan kepada Tuhan satu hari nanti. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, untuk menyadari berapa besar Tuhan mengasihi kami, menganugerahkan kami, talenta-talenta itu, untuk kami perkembangkan dengan menuntut diri kami, sesuai dengan anugerah yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, berilah kami kekuatan itu, untuk senantiasa hidup memperkembangkan talenta dari Tuhan bagi kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain mengenal Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.